Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bariki Saifan Negara dari kelas 3 KA07. Ingin menjawab pertanyaan untuk tugas 2 mata kuliah pengantar Teknologi Sistem Cerdas. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian dari sistem pakar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Durkheim, sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah yang dilakukan seorang pakar. Yang kedua adalah menurut Ignacio, sistem pakar adalah suatu model dan prosedur yang berkaitan dalam suatu domain tertentu yang mana tingkat keahliannya dapat dibandingkan dengan keahlian seorang pakar. Yang ketiga adalah menurut Giarratano dan Riley. Sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Yang kedua, jelaskan tujuan dari sistem pakar. Sistem pakar memiliki tujuan sebagai pemberi nasihat dan sarana membantu memecahkan masalah pada bidang-bidang spesialisasi tertentu. Misalnya pada bidang sains, perekayasaan, matematika, kedokteran, pendidikan, dan lain sebagainya. Sistem pakar dapat mengumpulkan dan menyimpan pengetahuan seorang pakar atau beberapa orang pakar ke dalam komputer. Pengetahuan tersebut kemudian digunakan oleh siapa saja yang memerlukan untuk mentransfer data keahlian dari seorang pakar dalam komputer kemudian diterapkan di masyarakat. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa saja manfaat yang didapat dari sistem pakar? Yang pertama, memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. Yang kedua, bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. Yang ketiga, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Yang keempat, meningkatkan output dan produktivitas. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas. Pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan penerapan sistem pakar di berbagai bidang. Yang pertama itu Delta dari bidang manufaktur. Delta adalah salah satu sistem pakar yang dibuat oleh perusahaan General Electric yang berfungsi untuk membantu karyawan pada bagian pemeriksaan dan pemeliharaan mesin lokomotif diesel dalam memantau seluruh mesin. Jika ada yang berfungsi tidak bagus, sekaligus membimbing ke arah prosedur perbaikan. Yang kedua ada Folio pada bidang ekonomi. Folio adalah sistem pakar yang menolong stockbroker serta tugas manajer dalam menangani investasi untuk kepentingan para langganannya. Stockbroker juga bertugas untuk mewawancarai langganan untuk menentukan tujuan sumber serta investasi mereka. Folio juga bisa memberikan rekomendasi tentang keamanan investasi, menghitung pembagian modal, mengevaluasi stok berisiko tinggi, dan juga membuat keputusan dalam hal pemasaran suatu komoditi. Dan yang ketiga ada MySyn pada bidang kedokteran. MySyn merupakan suatu sistem pakar yang terkenal, diciptakan oleh Edward Shortlife of Stanford University pada tahun 70-an. Sistem pakar ini merupakan suatu sistem yang bisa membantu diagnosa penyakit infeksi serta merekomendasikan pengobatan yang tepat untuk si penderita penyakit tersebut. MySyn juga bisa membantu dokter untuk mengidentifikasikan pasien yang menderita penyakit. Selain itu, MySyn juga bisa menjadi penasihat medis yang tentunya tidak bertujuan untuk menggantikan kedudukan seorang dokter. Dengan begitu, bisa kita ketahui bahwa sistem pakar MySyn bisa dipakai untuk bahan pembanding dalam sebuah pengambilan solusi dan juga pemecahan masalah. Dan yang keempat, ada prospektor pada bidang geologi. Prospektor adalah sistem pakar yang bertugas untuk membantu ahli geologi dalam mencari dan juga menemukan deposit. Basis pengetahuan yang digunakan berisi macam-macam bebatuan dan mineral.
Telah banyak pakar geologi diwawancarai dan pengetahuan yang mereka miliki tentang berbagai bentuk biji deposit diinput ke dalam sistem pakar. Dan yang kelima, ada dendral pada bidang kimia. Dendral adalah sistem pakar untuk analis struktur molekul suatu senyawa yang belum diketahui. Senyawa yang belum diketahui tersebut dianalisis dengan menggunakan mass spektrometer dan nuclear magnetic resonancy equipment. Data hasil analisis tersebut dimasukkan ke dendral yang akan membuat struktur molekulnya. Dan kesimpulan yang bisa saya ambil adalah sistem pakar adalah sistem atau suatu program yang dibuat untuk menyelesaikan masalah dengan cara penyelesaiannya seperti seorang ahli atau pakar. Dan sistem pakar dapat digunakan oleh siapa saja yang memerlukan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.